Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pertemuan kedua dari pengajian Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita melanjutkan lagi kajian yang kemarin sudah kita bahas. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam pengajian yang insya Allah mudah-mudahan kita bisa menghatamkan ya di bulan suci Ramadan ini. Sebelumnya kita review kembali ya, mengingat kembali yang sudah kita bahas kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kemarin kita sudah membahas tentang sedikit penjelasan ya, bahwa kitab ini adalah kitab yang penting yang di dalamnya terdapat kandungan pembahasan-pembahasan yang bermanfaat bagi kaum muslimin, yang khususnya untuk para orang-orang yang ingin lebih kuat lagi di dalam akidah-akidahnya. Kemudian di pembukaan ini dilanjutkan kembali ya, setelah ala tariqati ahli sunnati wal jamaah, kemudian dilanjutkan wa ma'syarul muslimina al yawma ashaddu hajatan ila dzalika. Wa ma'syarul muslimina, dan golongan kaum muslimin, ma'syar itu berarti sekumpulan ya, sekumpulan. Al-yawma, pada hari ini, itu asyaddu hajatan. Asyaddu benar-benar sangat, hajatan perlu atau butuh, ila dzalika, kepada penjelasan-penjelasan seperti yang ada di kitab ini. Padahal kitab ini disusun oleh Hadratus Syekh itu sekitar tahun 1900 berapa ini ya? 1900 ya 26 ke atas lah, setelah Nahdlatul Ulama berdiri ya. Pada saat itu sudah ada indikasi-indikasi bahwa ada kelompok-kelompok yang sudah mulai menyalah-nyalakan amaliyah gitu. Nah, sehingga waqad ikhtalata, sehingga bercampur di sana, fihi, di dalam kaum muslimin itu, al-afadil bil aradhil. Udah campur baur antara golongan orang-orang yang memang konsen dengan ilmu-ilmu agama, bil aradhil, dengan orang-orang yang merendahkan martabat keagamaan. Artinya pada saat ini, dulu dan sekarang juga masih relevan ya, itu sudah campur baur, campur aduk antara orang-orang yang memang betul-betul paham agama dan orang-orang yang belum mendalam pengetahuan agamanya. Sehingga apa? Wa iltabasa alaihim al-haqq wal batil. Sehingga serupa, tercampur antara hak dan yang batil.
wa tasaddara lil fatawa kullu jahilin, dan munculnya orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak faknya dalam ilmu agama itu memberikan fatwa. Baru misalkan 3 tahun di sekolah, misalkan di SMA, kemudian konsen dalam hal agama, kemudian sudah memberikan fatwa. Nah, ini mimman yaksuru idrakuhu an fahmi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari orang-orang yang dangkal atau pendek pemahamannya dalam hal memahami kitabullah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a al-kitabu bil idahi wa tadqiq, maka muncullah, datanglah kitab ini bil idahi, dengan keterangan, wa tadqiq, yang penjelasan mendalam, ba'idan 'anit talbisi, yang jauh dari talbis, mencampur baurkan, wa tazwiq, dan penyimpangan. Liyabta'idu an mawaqi'il jahli wad dalal, agar supaya apa? Agar supaya liyabtadi'u, menjauh, an mawaqi'il jahli, dari golongan ya yang bodoh, dan wad dalal, dan kesesatan. Jadi kehadiran kitab ini adalah untuk menetralisir dari pemahaman-pemahaman yang tercampur baur antara yang ini sebenarnya batil, tapi kok disebut hak, seperti itu. Oh, ini sebenarnya hak, tapi kok disebut batil. Nah, jadi pemahaman orang saat itu sudah mulai, mana sih sebenarnya ini? Yang benar sih mana, misalkan gitu. Wa yakunu muwaffiqina fil aqwali wal af'ali, wa yakunu, sehingga kalau sudah menjauh dari simpang siur pendapat, yang diharapkan adalah kaum muslimin itu muwaffiqina, selaras, fil aqwali wal af'al, terhadap ucapan dan perkataannya. Jadi kalau sudah punya pegangan yang yakin, mau melakukan apapun selama tidak menyimpang dari ajaran-ajaran agama, maka kita jadi yakin dan selaras dengan Al-Quran dan Sunnah. Wa kaifala, bagaimana tidak? Waqad kana muallifuhu al-allamatu asy-syaikh Muhammad Hashim Asy'ari. Bagaimana tidak? Kitab ini dikarang oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullah ta'ala. Ini adalah dikarang langsung oleh Kiai Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Jadi bukan sembarangan ya, bukan sekedar hanya tulisan-tulisan biasa, tetapi berisi, tipis tapi berisi. Kalau ini kumpulan kitab-kitab beliau Irsyadus Sari ini. Yang di dalamnya ini adalah ada Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini ada sekitar berapa ini? Ada sekitar 12 kitab di sini. Karangan Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Kalau yang alumni Tebu Ireng mungkin sudah paham lah ini ya, udah luar kepala ya. Di luar kepala udah. Kalau yang dari Tebu Ireng. Tahu udah pernah ziarah ke Mbak Asy'ari belum? Yang di Keras kan? Nah, jadi bermula dari dusun atau desa yang bernama Keras, itulah berawal dari pendidikan Kiai Asy'ari, itu lahirlah Hadratus Syekh Hashim Asy'ari yang kemudian mendirikan pesantren di daerah Tebu Ireng. Oke. Nah, min akabiril ulama'i Indonesia, min akabiri ulama'i Indonesia. Hadratus Syekh ini
termasuk ulama besar di Indonesia. Wa min muassisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama, dan salah satu juga pendiri dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Wa hiya, dan adapun jam'iyah itu jam'iyyatun ma'rufatun, adalah jam'iyah atau organisasi ya ma'rufah yang terkenal, biquwwati tamassukihim bisunnati khatamin nabiyyin. Jadi dikenalnya adalah organisasi atau jam'iyah atau perkumpulan yang memegang kuat terhadap sunnah-sunnah Nabi. Jadi kalau kembali kepada pengertian Ahlus Sunnah itu ya golongan yang memegang teguh sunnah Nabi. Wal jamaah, kalau kiai saya mengartikan al jamaah itu sahabat-sahabat. Jadi ma ana alaihi wa ashabi, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa syiddati i'timadihim ala khittati aslafihim as-salihin, dan kuat pegangannya ala khittati aslafihim, terhadap jalan hidup aslafihim, para ulama-ulama yang terdahulu, as-solihin, yang solih. Jadi sanadnya jelas, Hadratus Syekh sanadnya jelas. Jadi kalau ada yang mengatakan oh kita pengikut salafus solih gitu, ya sebenarnya kita yang lebih berhak menyebut kita penganut salafus solih gitu, dan tidak pandang itu siapa, selama beliau salafus solih itu tidak menyimpang ajarannya, maka beliau adalah ulama kita ya. Fajazallahu, maka semoga Allah membalas muallifahu, terhadap pengarang kitab ini, yaitu Hadratus Syekh Asy'ari, khairan katsira, akan kebaikan yang banyak. Wa ghafara lahu wa li usulihi wa furu'i innahu kana ghafara, dan juga mudah-mudahan Allah memberi ampunan kepada keluarganya, wa nafa'a bihi wa bi ulumihil muslimina, dan semoga dapat bermanfaat ilmunya bagi kaum muslimin, wa ja'ala amalahu min ihya'i sunnati sayyidil mursalin, dan Allah menjadikan amal-amal beliau termasuk dari ihya'i sunnah, termasuk menghidupkan sunnah sayyidil mursalin, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza, inilah. Jadi Kiai Muhammad Ihsan Hadzik mengakhiri hadza, inilah, ini saja gitu kira-kira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini secara lengkap kita sudah membaca muqaddimah dari yang ditulis oleh katabahu sibtul muallif, cucu ya, cucu dari Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Ihsan Hadzik. Nah, ini pembahasan pada episode kedua. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan terkait dengan risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri. Jadi tadi itu masih pembukaan gitu. Pembukaan kalau diuraikan ya sebenarnya ya berjam-jam. Tapi karena kita fokus untuk menghatamkan, maka sedikit kita memberikan penjelasan-penjelasan, tetapi tidak menyimpang dari isi dari kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Demikian yang dapat kita sampaikan, kita bahas. Insya Allah selanjutnya kita akan bertemu di episode ketiga di esok hari.
Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan diberi kelancaran dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.